Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Doi Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas di dalam bab berwudu. Dan kita sudah sampai di permasalahan yang kelima, Al-Mas'alatul Khamisatu Sunanuhu. Jadi di dalam permasalahan yang kelima ini menjelaskan tentang sunnahnya wudu. Jadi yang dimaksud dengan sunnahnya wudu adalah hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang itu dianjurkan untuk dilakukan ketika seseorang ingin berwudu. Dan tentunya ketika seseorang melakukan sunnah-sunnah ini, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah dia kerjakan, karena dia mengerjakan sunnah. Dan bagi orang yang meninggalkannya, dalam artian tidak mengerjakan sunnah-sunnah ini ketika dia berwudu, maka tidak berdosa baginya. Karena sekali lagi, hal-hal yang nanti kita sebutkan di sini adalah hukumnya sunnah. Dikerjakan akan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka tidak berdosa. Adapun sunnah-sunnahnya wudu di sini disebutkan yang pertama adalah at-tasmiyah fi awalihi, yaitu mengucapkan bismillah di awal wudu. Maksudnya ketika seseorang ingin berwudu, maka sebelum dia melakukan wudu tersebut, dia mengucapkan bismillah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, la wudu aliman lam yadkurismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia berwudu. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan anjuran agar seseorang ketika hendak berwudu itu mengucapkan atau mengawali wudunya dengan mengucapkan bismillah. Kemudian sunnah yang kedua as-siwak, yaitu bersiwak. Dan ini sudah kita bahas di pembahasan tentang siwak, pembahasan pada bab sebelumnya tentang siwak. Bahwasanya disebutkan di antara keadaan-keadaan yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika mau berwudu. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Nabi mengatakan, sekiranya aku tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak berwudu atau bersamaan setiap umatku itu berwudu. Dan di pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan juga bahwasanya bersiwak ini tidak harus dengan menggunakan kayu arok atau kayu siwak yang sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang tidak memiliki kayu tersebut, maka dia bisa menggantinya dengan sikat gigi atau dengan jarinya ketika dia hendak mau berwudu. Nah, kemudian sunnah wudu yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ketika seseorang ingin membasuh wajahnya, yang itu merupakan anggota badan yang pertama kali wajib dibasuh ketika seseorang berwudu, maka dia sebelum membasuh wajahnya tadi itu membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Karena juga Nabi SAW melakukan demikian.
Beliau sebelum memulai berwudu, beliau juga membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian yang berikutnya, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaimi. Al-mubalaghah. Mubalaghah itu bersungguh-sungguh. Fil madmadah, di dalam berkumur-kumur. Wal istinsyaq, dan memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Li ghairi shaim, bagi orang yang tidak puasa. Jadi ketika seseorang sedang tidak berpuasa, maka ketika dia berkumur-kumur, ketika dia melakukan istinsyak, hendaknya dia benar-benar sungguh-sungguh. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, di dalam sifat wudunya Nabi, di sana disebutkan famat madah wastan syaro, bahwasanya Nabi berkumur-kumur dan beliau istinsyar. Istinsyar itu sama, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, wabaligh fil istinsyak illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam istinsyak kecuali jika kalian sedang berpuasa. Karena ketika seseorang berpuasa kemudian dia melakukan kumur-kumur dan istinsyak dengan sungguh-sungguh tadi, ditakutkan air tadi bisa ketelan. Nah, kemudian sunnahnya wudu yang berikutnya adalah ad-dalku wa takhlilul lihyatil al-kathifati bil ma hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha, yaitu ad-dalku itu memijat-mijat dan menyela-nyela jenggot yang lebat dengan air tentunya, sehingga air tersebut bisa masuk ke dalam jenggot tersebut. Ya tentunya ini tadi bagi orang yang memiliki jenggot yang lebat, maka harus di sela-sela. Jadi sunnahnya di sela-sela agar air wudunya itu masuk ke bagian kulit yang memang di situ wajib terkena air wudu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kana yudkhilul ma tahta hanakihi wa yuhallilu bihi lihyatahu, bahwasanya Nabi SAW dahulu ketika beliau berwudu, beliau memasukkan air di bawah hanak. Hanak itu rahang bagian bawah. Jadi airnya dimasukkan ke rahang bawah, yaitu dekat dengan dagu. Kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya. Nah, itu tadi sunnah-sunnah wudu yang kelima. Kemudian yang berikutnya adalah taqdimul yumna alal yusra fil yadaini warijlaini. Di antara sunnah-sunnahnya wudu adalah mendahulukan bagian kanan daripada bagian yang kiri. Baik itu ketika membasuh kedua tangan maupun kedua kaki. Jadi ketika membasuh kedua tangan itu dimulai dengan yang kanan dulu. Itu hukumnya sunnah. Bagaimana dengan tangan kiri dulu? Ya tidak masalah karena ini hukumnya sunnah. Dan juga ketika membasuh kedua kaki maka dimulai dengan bagian yang kanan terlebih dahulu. Karena Nabi SAW juga melakukannya ketika beliau berwudu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kana yuhibbut tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'nihi kullihi. Bahwasanya Nabi SAW menyukai memulai dengan yang kanan, baik itu di dalam tana'ul. Tana'ul itu memakai sendal. Wa tarajjul, dan ketika beliau menyisir rambutnya. Wa tuhurihi, dan ketika beliau sedang bersuci, dan di seluruh perbuatan-perbuatan beliau. Jadi kesimpulannya, ketika seseorang hendak melakukan perbuatan yang memang itu perbuatan yang baik, yang mulia, maka di situ disunnahkan untuk memulai bagian yang kanan terlebih dahulu. Contohnya memakai sendal, bersuci, menyisir rambut, dan yang lainnya. Adapun ketika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan yang itu kotor, jelek, maka disunnahkan untuk memulai bagian yang kiri dulu. Contoh ketika seorang ingin masuk kamar mandi, kemudian seseorang membersihkan kotorannya, maka itu menggunakan bagian tangan yang kiri. Nah, kemudian sunnah-sunnah wudu yang berikutnya adalah
tathlithul ghusli fil wajhi wal yadaini warijlain. Tathlithul ghusli itu adalah membasuh sebanyak 3 kali di bagian wajah dan kedua tangan dan kedua kaki. Jadi ketika seseorang berwudu, ketika membasuh wajahnya maka disunahkannya membasuh 3 kali. Ketika membasuh kedua tangannya disunahkan membasuhnya 3 kali. Dan juga ketika hendak membasuh kedua kakinya. Jadi ini hukumnya sunnah. Karena yang wajib membasuh anggota wudu itu hanya 1 kali. Jadi ketika seseorang berwudu hanya dibasuh 1 kali, maka itu sudah mencukupinya. Akan tapi ketika dia ingin mendapatkan pahala dari sunnah, maka hendaknya dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW juga melakukan demikian. Dan disebutkan juga di dalam sebuah hadis, annahu tawaddu'a marrotan wa marrotaini wa thalathan. Bahwasanya Nabi SAW beliau pernah berwudu sebanyak sekali. Yaitu ketika mengusap anggota-anggota wudu itu hanya sekali. Dan juga Nabi pernah melakukannya 2 kali. Dan juga Nabi SAW membasuh anggota wudu tersebut sebanyak 3 kali. Nah, kemudian sunnahnya wudu yang terakhir, yang ke-8 adalah ad-dzikrul warid ba'dal wudu. Jadi di antara sunnah wudu itu adalah berzikir, berdoa. Tentunya doa yang warid. Ada contohnya dari Nabi SAW. Ba'dal wudu, ketika seseorang selesai melaksanakan wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun yatawadda fa yusbihul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang di antara kalian dia berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Setelah selesai berwudu, dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyihasa, maka dia masuk di pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini diantara keutamaan berdoa setelah selesai berwudu. Di samping nanti dia mendapatkan keutamaan akan memasuki pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki, dia juga mendapatkan pahala karena mengerjakan sunnah Nabi SAW. Karena berdoa ini termasuk sunnah Nabi. Nah, itu tadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang disunnahkan bagi seseorang ketika hendak berwudu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.